Ketemu lagi dengan channel Iptek 51, sebuah channel yang akan mengulas tentang seputar dunia teknik. Pokoknya segala macam hal teknik akan ulas di video saya. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba memahami atau membahas tentang fungsi dan cara kerja dari sebuah mikroskop biologi ini ya. Kita akan mencoba mengulas apa saja nama-nama bagian dari mikroskop ini dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini dia tampilan sekilas dulu ya, seperti ini. Mikroskop adalah alat untuk melihat objek atau benda yang sangat kecil seperti bakteri dan beberapa kuman. Oke, sebelum ke detail bagian-bagiannya, nanti yang bagian-bagian ini kan kita taruh di belakang aja, namanya apa dan fungsinya apa nanti di belakang. Sekarang bagaimana cara memakainya dulu deh ya, supaya lebih cepat saja. Oke, pertama-tama untuk bagian masing-masing ini ada slide atau kaca preparat gitu ya, ukurannya bermacam-macam. Ini adalah yang 67 kali 24, ini kaca aja, kaca objek untuk sampel. Kemudian yang ini adalah kaca penutupnya. Nah, ini adalah pipet. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita siapkan pipet, kemudian kita ambil sampelnya misalkan dari kamar mandi atau apa, berupa air seperti ini ya. Kemudian kita teteskan di preparatnya atau kaca slide seperti itu. Kemudian kita taruh cover penutupnya ini ya, kacanya ini udah kemarin beli agak kotor, tapi nggak apa-apa, seperti ini. Terus kita tempelkan saja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita naikkan yang ini untuk meninggikan. Kemudian kita taruh kacanya di sini. Oke, kita taruh seperti ini. Biasa seperti ini, biasa juga kita jepit menggunakan ini. Atau lebih simpelnya seperti ini. Kemudian kita arahkan. Nah, ini ada yang paling kecil, membesar, dan besar. Jadi kalau mau lihat objek, yang paling kecil menggunakan yang ini. Jadi makin ke sini makin besar nanti ya. Jadi semakin lembut objeknya harus menggunakan ini. Terutama kuman-kuman yang super kecil. Kalau ini belum terlihat, ini sudah mulai tampak, ini sudah mulai jelas, tapi yang ini akan jaraknya sangat dekat sekali. Oke, setelah begini, ya kita turunkan saja seperti ini. Ini ya, turun seperti ini. Semakin besar dia punya magnifasi atau zoomnya, maka dia harus semakin dekat dengan kaca seperti itu. Oke, ini untuk jalur cepatnya, ini untuk pelannya, ini untuk halusin, ini adalah untuk bagian fokus. Oke, kemudian diintip dari lensa okuler sini. Nah, karena seperti ini kita perlu siapkan lampu di sini. Dia menggunakan cermin ya, bukan lampu. Sekarang ada yang sudah menggunakan lampu di bawah sini. Jadi kita cukup siapkan lampu di bawah sini. Lampu apa saja ya, seperti ini.
untuk nanti dipantulkan ke atas supaya terlihat di sana. Tinggal atur saja, kemudian intip di sini cahayanya, baru kemudian kita atur seperti ini, sedekat mungkin, seperti itu. Pasti akan sangat dekat sampai dapatkan sebuah objek yang mau kita lihat, dan kita bisa melihatnya menggunakan ini juga. Ini untuk menggeser meja objeknya, untuk menggeser kanan dan kiri. Yang ini adalah depan dan belakang seperti ini. Jadi agak ketinggalan karena ini nggak nyangkut lagi. Ini harusnya nyangkut. Kacanya kurang tebal ya. Jadi sebenarnya ketebalan kaca ini perlu sedikit lebih tebal supaya bisa kebawa oleh ini, seperti itu. Kemudian ini untuk sana sini. Sudah seperti itu aja, karena dia nggak ada lampu. Bisa juga ini diganti dengan lampu, jika kalian punya lampu, sesuatu lampu yang kecil, bisa taruh di bawah sini. Kemudian ini adalah diafragmanya di sini, bisa ngatur kecerahan cahayanya yang masuk supaya tembus ke atas. Oke, itu caranya. Oke, ini adalah pengambilan sampelnya. Saya menggunakan handphone aja, jadi agak-agak susah lah. Saya harusnya punya CCD ini, jadi dia pakai handphone aja. Gak apa-apa, tapi untuk sekedar itu dulu, itu bisa lihat digeserkan itu, lihat ada yang gerak-gerak. Ini dengan zoom yang kecil sebenarnya kalau dilihat secara langsung dengan mata tuh bening sekali guys. Jadi harusnya pakai CCD, jangan pakai kamera gini. Ini kan susah ya, tuh goyang-goyang dan juga gambarnya nggak inilah, intinya begitu. Ini ngepasinya aja susah. Oke, nanti kalau saya udah punya CCD yang bagus, nanti saya ada di channel lagi satu, yaitu Dunia Mikroskopis. Nanti linknya ada di deskripsi, tapi sementara ini belum ada, tapi kalian tunggu aja. Mungkin suatu saat kalau udah dapet CCD ya. Ini saya pakai kamera kan susah tuh, kacanya juga pada kotor seperti ini. Ini kalau dengan mata langsung sih kelihatan ya, ini karena pakai handphone, dan bisa di zoom besar lagi guys. Jadi ini masih 5 kali, seandainya pakai nanti lensa yang 15 kali itu akan besar gitu, kelihatan bakteri-bakterinya. Dan saya belum tahu nama-nama bakterinya, saya ngambil sampel dari toilet aja ini. Susah sekali karena sambil ngintip, sambil ngefokusin, muter-muterin, belum lagi megang kamera dan lain-lain itu. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti ini selanjutnya kita lihat nama-nama dari bagian-bagian mikroskop itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba memberikan gambar detail atau nama-namanya ya. Nama-nama dari bagian-bagian ini. Ini adalah lensa okuler seperti ini. Ini adalah lensa dengan kekuatan 10 kali. Ada juga yang 15 kali, ada juga yang 5 kali. Jadi hasilnya akan makin besar sesuai dengan pengaliannya, itu ya. Jadi tidak semua mikroskop ada seperti ini. Ini kebetulan jenis yang ini adalah ada lensa okulernya sebanyak 3. Oke, setelah lensa okuler atau eyepiece kalau
kita beli di luar. Kemudian ini adalah tabung teleskopnya. Nah, kemudian ini adalah mikrometer untuk fokus. Ini adalah untuk yang cepatnya, untuk naik turun supaya lebih cepat seperti ini. Kemudian setelah mendekati, kita harus atur menggunakan yang pelan untuk mendapatkan fokus sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sangat pelan sekali, yang ini jalur cepatnya. Kemudian yang ini bagian revolver. Ini adalah seperti pistol yang bisa berputar seperti itu. Oke. Kemudian yang sebelah sini ini adalah lensa objektif. Ini juga lensa. Lensa objektif itu adalah lensa yang berhubungan dengan objek, biasa seperti ini. Ini juga ada kekuatannya seperti ini, 4/01 160 0,47. Nah, ini maksudnya apa? Ininya saya juga belum begitu paham. Nanti coba akan saya cari di Google dan akan saya sajikan di lampiran. Tapi jika dipraktekkan, ini adalah zoom yang terkecil, kemudian dia akan makin besar dan akan makin besar kekuatannya. Seperti ini 101,25, kemungkinan 100 kali ya, saya kurang begitu paham, nantilah ya akan cari tahu. Yang ini adalah 40 kali, yang ini 10 kali, sementara yang ini adalah 4 kali pembesaran. Mungkin ditambah dengan ini, dikalikan ini, objeknya akan jauh lebih besar. Oke, kemudian ini adalah slide. Ini adalah meja slide untuk ke depan belakang menggeser objek. Ini kanan dan kiri seperti ini. Nah, ini adalah kaca slide atau kaca preparat kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian mau order di toko online, namanya kaca preparat yang ini. Kemudian yang ini yang kecilnya adalah cover kaca preparat atau penutup kaca preparat. Ini ada 2 merek yang saya beli. Isinya ada 70 kaca. Sebenarnya supaya steril, memang setiap kita pengerjaan ini biasanya sekali buang, sekali pakai. Karena kalau kita profesional tentu harus super steril, walaupun bisa pakai alkohol ya. Seperti ini. Yang ini juga sama, kecil. Ukurannya bermacam-macam ya, sesuaikan saja dengan mikroskop yang kita punya. Kemudian ke bawah sini, ini adalah lengan inklinasi. Jadi bisa seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang bawah adalah revolver. Ini sebenarnya ini adalah pengatur cahaya yang masuk. Kita lihat tuh, diafragmanya ada. Untuk mengatur cahaya yang masuk dari sini, dari cermin sini. Nah, cermin ini dipakai untuk memantulkan cahaya supaya masuk ke sana untuk supaya ke objek sini. Jadi biar tembus pandang. Oke, selebihnya ini adalah home base saja untuk dudukan, dan lumayan cukup berat ya, sekitar berapa kilo nih?
5 kilo barangkali ya. Oke, seperti itu. Oke, itu saja ilmu teknik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasil dari pengamatan mikroskop ini, saya ada channel Dunia Mikroskopis. Silahkan kalian lihat, linknya ada di deskripsi. Saya akan mencoba membuat channel-channel yang berhubungan dengan dunia tak kasat mata yang hanya bisa terlihat oleh mikroskop ini. Ya, itu saja. Salam Tek 51 dan bye-bye. You